Assalamualaikum Sobat Historia. Kali ini Historia akan membahas sejarah berdirinya Kabupaten Wonogiri, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa klik subscribe, like, komen dan aktifkan tanda loncengnya. Agar tidak ketinggalan video-video dari Historia. Oke, yuk langsung saja ke pembahasannya. Sejarah Kabupaten Wonogiri. Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Asal kata Wonogiri sendiri berasal dari bahasa Jawa wana, alas, hutan, sawah, dan giri, gunung, pegunungan. Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung. Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan Raden Mas Said dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Mas Said lahir di Kartasura pada hari Minggu Legi, tanggal 4 Ruas 1650 tahun Jimakir, Windu Adiwuko Wariagung, atau bertepatan dengan tanggal Masehi tanggal 8 April tahun 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya. Memasuki usia 2 tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahandanya karena dibuang oleh Belanda ke tanah Kaap Ceylon atau Sri Lanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Pati Danurejo. Akibatnya, Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan keraton. Raden Mas Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya, sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kaula alit. Hikmah di balik itulah yang menempa Raden Mas Said menjadi seorang yang mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan kebersamaan yang tinggi karena kedekatan beliau dengan abdi dalam yang merupakan rakyat kecil biasa. Pada suatu saat terjadi peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah, karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II, yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai gandek anom, manteri anom, atau sejajar dengan abdi dalam manteri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Melihat hal ini, Raden Mas Said ingin mengadukan ketidakadilan kepada sang raja, akan tetapi pada saat di keraton oleh Sang Patih Kartasura ditanggapi dingin. Dan dengan tidak berkata apa-apa Sang Patih memberikan sekantong emas kepada Raden Mas Said. Perilaku Sang Patih ini membuat Raden Mas Said malu dan sangat marah, karena beliau ingin menuntut keadilan bukan untuk mengemis. Raden Mas Said bersama pamannya Ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama, mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Mas Said bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Mas Said bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan dan mendirikan sebuah pemerintahan biarpun masih sangat sederhana. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Awal, Mulut, tahun Jumakir Windu Sengoro, dengan Candra Sengkala Angrasa Retu Ngoyak Jagat atau tahun 1666 dalam kalender Jawa. Dan dalam perhitungan kalender Masehi bertepatan dengan hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei tahun 1741 M. Daerah yang dituju Raden Mas Said waktu itu adalah Dusun Ngelaroh, wilayah Kecamatan Selogiri, dan di sana Raden Mas Said menggunakan sebuah batu untuk menyusun strategi melawan ketidakadilan. Batu ini dikemudikan hari dikenal sebagai Watu Gilang yang merupakan tempat awal mula perjuangan Raden Mas Said dalam melawan ketidakadilan dan segala bentuk penjajahan. Bersama dengan pengikut setianya, dibentuklah pasukan inti kemudian berkembang menjadi perwira-perwira perang yang mumpuni dengan sebutan Punggowo Baku Kawandoso Joyo. Dukungan dari rakyat Ngelaroh kepada perjuangan Raden Mas Said juga sangat tinggi yang disesepuhi oleh Kiai Wiradiwangsa yang diangkat sebagai patih. Dari situlah awal mula suatu bentuk pemerintahan yang nantinya menjadi cikal bakal Kabupaten Wonogiri. Dalam mengendalikan perjuangannya, Raden Mas Said mengeluarkan semboyan yang sudah menjadi ikrar sehidup semati yang terkenal dengan Sumpah Kawulo Gusti, atau Pamoring Kawulo Gusti, sebagai pengikat tali batin antara pemimpin dengan rakyatnya, luluh dalam kata dan perbuatan, maju dalam derap yang serasi bagaikan keluarga besar yang sulit dicerai beraikan musuh. Ikrar tersebut berbunyi, Tiji Tibeh, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Ini adalah konsep kebersamaan antara pimpinan dan rakyat yang dipimpin maupun sesama rakyat. Raden Mas Said juga menciptakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang dikenal sebagai Tridharma yaitu
Mulat Sarira Hangrasawani, artinya berani mati dalam pertempuran karena dalam pertempuran hanya ada dua pilihan hidup atau mati. Berani bertindak menghadapi cobaan dan tantangan meski dalam kenyataan berat untuk dilaksanakan. Sebaliknya, di saat menerima anugerah baik berupa harta benda atau anugerah lain, harus diterima dengan cara yang wajar. Hangrasawani, mau berbagi bahagia dengan orang lain. Rumangsa Melu Handarbeni, artinya merasa ikut memiliki daerahnya, tertanam dalam sanubari yang terdalam, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perasaan rela berjuang dan bekerja untuk daerahnya. Merawat dan melestarikan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wajib Melu Hangrung Kebi, artinya dengan merasa ikut memiliki timbul kesadaran untuk berjuang hingga titik darah penghabisan untuk tanah kelahirannya. Kegigihan Raden Mas Said dalam memerangi musuh-musuhnya sudah tidak diragukan lagi, bahkan hanya dengan prajurit yang jumlahnya sedikit, tidak akan gentar melawan musuh. Raden Mas Said merupakan panglima perang yang mumpuni, terbukti selama hidupnya sudah melakukan tidak kurang 250 kali pertempuran dengan tidak menderita kekalahan yang berarti. Dari sinilah Raden Mas Said mendapat julukan, Pangeran Samber Nyawa, karena dianggap sebagai penebar maut penyambar nyawa, bagi siapa saja musuhnya pada setiap pertempuran. Berkat keuletan dan ketangguhan Raden Mas Said dalam taktik pertempuran dan bergerilya sehingga luas wilayah perjuangannya meluas meliputi Ponorogo, Madiun dan Rembang bahkan sampai daerah Yogyakarta. Pada akhirnya atas bujukan Sunan Pakubuwono III, Raden Mas Said bersedia diajak ke meja perundingan guna mengakhiri pertempuran. Dalam perundingan yang melibatkan Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I dan pihak Kompeni Belanda, disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat daerah kekuasaan dan diangkat sebagai Adipati Miji atau Mandiri bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya KGPAA, Mangkunegoro I. Penetapan wilayah kekuasaan Raden Mas Said terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1757 melalui sebuah perjanjian di daerah Salatiga. Kedudukannya sebagai Adipati Miji sejajar dengan kedudukan Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah Keduang, daerah Wonogiri bagian timur, Honggobayan, daerah timur laut kota Wonogiri sampai perbatasan Jatipurno dan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Sembuyan, daerah sekitar Wuryantoro dan Baturetno, Matesih, dan Gunung Kidul. Jadi Kabupaten Wonogiri. Dengan mengambil momentum tanggal 19 Mei tahun 1741 Masehi, ketika Raden Mas Said membentuk sebuah awal pemerintahan di Ngelaroh yang juga dianggap sebagai cikal bakal Kabupaten Wonogiri, maka pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Wonogiri. Hari jadi suatu daerah pada hakikatnya adalah merupakan awal perjalanan sejarah dan titik tolak untuk menatap masa depan dengan pembangunan secara sistematis dan berkesinambungan. Tahun 1741 dilambangkan dengan Surya Sengkala Kahutaman Sumbering Giri Linuwih. Arti kata yang terkandung di dalamnya adalah kahutaman, keberanian, sumbering, sumber kekuatan, giri, gunung, Wonogiri, dan Linuwih, tertinggi. Sehingga jika digabungkan mengandung maksud filosofis yaitu, dengan keberanian atas dasar keluhuran budi, tekad dan semangat, segala tujuan luhur akan tercapai. Hari Jadi Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu jati diri daerah yang perlu dihormati, dilestarikan dan diperingati oleh segenap jajaran pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat dengan menumbuhkan semangat juang, patriotisme, kesatuan bangsa, kemandirian, suri tauladan dan nilai budaya luhur para leluhur bagi generasi muda untuk mencapai cita-cita bangsa. Setiap tanggal 19 Mei di Kabupaten Wonogiri digelar serangkaian upacara dan kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi, dan sekaligus sebagai sarana mempromosikan potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Wonogiri. Sekarang Kabupaten Wonogiri sudah menjadi sebuah kabupaten yang memiliki berbagai keunggulan di berbagai bidang berkat kerja keras, keuletan, kemandirian dan semangat pantang menyerah seluruh rakyat dan semua komponen di Kabupaten Wonogiri dalam pembangunan. Kesadaran rakyat Wonogiri sangat tinggi dalam berpartisipasi untuk membangun daerah yang dulunya tandus menjadi daerah yang potensial di bidang ekonomi, sosial kebudayaan pariwisata, dan olahraga.